Ancaman bom PKC, Partai Komunis China, terjadi di kediaman Perdana Menteri Australia, yang menyebabkan evakuasi darurat oleh Sen Yun. Mengapa Sen Yun menjadi fokus penindasan transnasional? Pada tanggal 24 Februari tahun 2026, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terpaksa menjalani evakuasi darurat dari kediaman resminya, The Lodge, di Canberra, setelah menerima ancaman bom dalam bahasa Mandarin. Penyebab langsungnya melibatkan tuntutan untuk membatalkan pertunjukan oleh Sen Yun Performing Arts Group, sebuah perusahaan tari klasik China yang berbasis di New York, yang telah menjadi target pencekalan dan penindasan global oleh Beijing. Ancaman kekerasan tersebut memperingatkan bahwa jika Sen Yun terus tampil, kediaman Perdana Menteri akan diledakkan menjadi tumpukan puing oleh sejumlah besar bahan peledak yang telah ditanam sebelumnya. Meskipun Kepolisian Federal Australia, AFP, tidak menemukan perangkat berbahaya dan Perdana Menteri segera kembali tak lama kemudian, ini tetap menjadi contoh langka di mana pemimpin negara demokrasi terseret ke dalam kampanye penindasan transnasional PKC. Ancaman yang menargetkan Sen Yun dilaporkan oleh penyelenggara lokal Sen Yun di Australia pada tanggal 10 Februari. Mereka menerima email dalam bahasa Mandarin yang menyatakan, jika pertunjukan Sen Yun berlanjut, sesuatu akan terjadi pada Anthony Albanese. Email tersebut mengancam bahwa jika pertunjukan tetap berjalan, keselamatan pribadi Anthony Albanese dan semua pejabat tinggi Australia lainnya akan terancam. Email kedua yang dikirim pada tanggal 22 Februari berisi pesan berikut, sejumlah besar bahan peledak nitrogliserin telah ditanam di kediaman Perdana Menteri di Adelaide Avenue di distrik Deakin, Canberra, Australia. Jika Sen Yun bersikeras untuk terus tampil, kediaman Perdana Menteri akan diledakkan menjadi tumpukan puing dengan darah mengalir seperti sungai. Tentu saja, jika Anda tidak peduli dengan nyawa Perdana Menteri Australia dan para pejabat tinggi, maka tentu saja Anda dapat melanjutkan pertunjukan Sen Yun. Insiden ini bukan merupakan suatu kebetulan, melainkan puncak dari kampanye penindasan lintas batas selama bertahun-tahun oleh PKC yang menargetkan Sen Yun. Bagi Beijing, Sen Yun bukan sekadar organisasi seni, melainkan ancaman terhadap kekuasaan karena kelompok tersebut didirikan oleh praktisi Falun Gong, individu-individu yang melarikan diri dari penganiayaan brutal sejak 1999, yang melibatkan kejahatan seperti penyiksaan dan pengambilan organ. Pertunjukan Sen Yun tidak hanya menghidupkan kembali 5.000 tahun budaya, tetapi juga secara langsung mengungkap pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah China. Tepat sebelum tur Australia dimulai pada akhir Februari tahun 2026, penyelenggara berulang kali menerima email ancaman dalam bahasa Mandarin. Email-email ini memperingatkan bahwa Perdana Menteri Anthony Albanese akan berada dalam bahaya, bahkan mengancam akan mengebom kediamannya jika pertunjukan tetap berlangsung. Khususnya, satu email meniru identitas Chen Pong, seorang pembangkang dan mantan peserta gerakan Tiananmen, dengan tujuan pencemaran nama baik dan menciptakan perpecahan. Ini adalah taktik PKC yang lazim digunakan untuk mengalihkan opini publik dan menyerang tokoh oposisi. Ini adalah bagian dari kampanye skala besar yang melibatkan lebih dari 130 ancaman bom dan pembunuhan yang ditujukan kepada kelompok Sen Yun sejak Maret tahun 2024, bersama dengan puluhan ancaman lainnya terhadap pejabat AS yang mendukung Falun Gong. Meskipun negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Denmark telah menerima ancaman serupa yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti penonton, tidak ada ledakan nyata yang terjadi. Sebelumnya pada awal 2026, konsulat China di Australia secara terbuka mendesak warga untuk menjauhi Sen Yun. Dan pada November tahun 2025, sebuah film tentang pengambilan organ di Sydney juga menjadi target ancaman bom. Mantan agen Paul J. Stone mencatat bahwa gaya bahasa dalam email ancaman tersebut tidak cocok dengan gaya linguistik Australia, yang menunjukkan asal luar negeri yang terkait dengan propaganda atau aparatur keamanan PKC. Hal ini dipandang sebagai strategi Beijing untuk melindungi citra internasionalnya yang menurun di tengah pembersihan internal dan ketegangan geopolitik yang meningkat. Menanggapi situasi ini, politisi Australia bereaksi keras. Senator Barnaby Joyce menegaskan bahwa mengancam kebebasan beragama tidak dapat diterima. Sementara pemimpin oposisi Angus Taylor menyebut intimidasi terhadap anggota parlemen sebagai tindakan yang menjijikkan. Lucy Jiao, Presiden Asosiasi Falun Dafa Australia, mengutuk tindakan ini sebagai terorisme dan berjanji untuk berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan keselamatan pertunjukan sambil mengungkap campur tangan asing. Insiden ini menunjukkan bahwa PKC sedang mencoba mengekspor langkah-langkah represifnya secara internasional untuk mengendalikan budaya dan hak asasi manusia. Namun, penggunaan taktik ekstrim seperti itu secara tidak sengaja mengungkap keputusasaan Beijing seiring dengan terus merosotnya citra global mereka, bahkan saat Sen Yun terus mendapat dukungan luas dari penonton dan pecinta seni.